Oke, balik lagi di channel Satiman Motovlog Ramedo Orailo. Nah, kali ini wah lagi gerimis banget ya. Jadi kita mau mereview R15 V2 yang sudah diupdate di bagian kaki-kaki. Jadi sebelumnya sudah pernah saya review ya di channel di video sebelumnya ya, seperti ini. Jadi sebelumnya sudah saya review. Nah, sekarang dia sudah mengupgrade dengan menggunakan pelek Veloci Sanca dengan ukuran 5 inch dan 3,5 inch untuk bagian depan. Nah, apa aja sih yang dirubah saat pemasangan pelek Veloci Sanca di R15 V2, sedangkan velgnya sendiri sebenarnya di R15 V3. Nah, kalian penasaran? Jangan lupa like dan subscribe dulu di channel Satiman Motovlog karena akan ada jeda buat video sinematik dari motor di samping saya ini. Oke, jangan mana ikuti terus di Satiman Motovlog. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just downers. Nah, setelah kalian melihat video sinematik dari R15 V2 ini ya, ganteng ya. Jadi R15 V2 di samping saya ini sebenarnya sudah di-convert di bagian belakangnya menggunakan V3. Jadi motor ini cangkokan, jadi V2 plus V3. Jadi bagian belakang itu menggunakan body set V3 dari tangki juga semua. Nah, untuk pengerjaannya itu di DN62 crash bar. Untuk pengerjaannya sendiri 600.000 untuk pengelasan dan PNP-in. Untuk part-part itu kemarin dapat 2.800.000 dari tangki sampai belakang semua ganti. Nah, kita fokus ke bagian velg. Nah, untuk update-nya itu dari sebelumnya ini di bagian velg. Jadi di sini saya akan mereview V2 ini menggunakan velg Veloci Sanca. Nah, untuk di bagian depan dia menggunakan velg Veloci Sanca dengan ukuran 3,5 inch warna gold ya. Jadi untuk paduannya dia menggunakan ban Pirelli Diablo Rosso dengan ukuran 110/70. Jadi ini gimana ya, nggak donat banget tapi pas lah, fitmentnya pas banget. Nah, untuk bagian depan dia juga sudah menggunakan upside-down dari R15 V3. Untuk pembeliannya itu ke 2,8 juta. Nah, untuk penyesuaian di bagian pelek itu hanya di bagian bos kanan kiri. Bosan kanan kiri kita menyesuaikan lagi karena ini sudah menggunakan upside down dan apa ya, menyesuaikan bracket kalipernya. Jadi bos-bosannya dipasin sendiri. Jadi kita harus fitting bos-bosan lagi untuk bagian depan. Nah, untuk sebenarnya velg Veloci Sanca ini sendiri diperuntukkan untuk R15 V3. Jadi untuk bagian depan hanya berubah di bagian bos-bosan kanan kiri. Oke, langsung aja kita pindah ke bagian belakang. Nah, untuk kita pindah ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang dia menggunakan Veloci Sanca juga ya pastinya dengan ukuran 5 inch. Nah, sebelumnya itu 5,5 inch, tapi karena di bagian swing arm dia mentok, jadi kita di downgrade. Jadi dia downgrade ke ukuran 5 inch. Nah, untuk warnanya tetap gold. Nah, untuk balutan bannya dia menggunakan Pirelli Diablo Rosso juga dengan ukuran 150/60 guys. Pirelli Diablo Rosso 150/60. Nah, untuk beli bannya itu satu set itu kemarin kena 1,2 juta. Nah, untuk bagian velg itu kemarin kena 1,8. Sedangkan di Shopee itu pasarannya 1,9, 1,950, 2 juta. Nah, ini kemarin dapat harga 1.800.000 langsung ke Velocinya ya. Nah,
Untuk penyesuaian di bagian belakang itu lumayan banyak untuk bos-bosan. Nah, terus untuk knob gear. Nah, untuk knob gear dia menggunakan knob gear R15 V3 juga. Nah, untuk penyesuaian apa saja? Oke, kita pindah ke bagian kiri ya, guys. Untuk penyesuaian di bagian knob gear, tadi kan untuk bagian kanan masih menggunakan piringan dari ya biasalah, piringan bawaan. Nah, untuk di bagian kiri dia menggunakan knob gear R15 V3. Nah, untuk penyesuaiannya apa? Nggak banyak, cuma penyesuaiannya di ini, dikepras di bagian bautnya. Jadi karena bautnya mentok di swing arm, jadi kita kepras. Aman nggak, Mas? Aman. Ini karena ini pentolan atau apa ya? Topi. Jadi yang dikepras ini topi. Ya sebenarnya masih bisa dilepas kok. Jadi untuk penyesuaiannya hanya dikepras di bagian topi dari baut-baut ini. Nah, untuk bos-bosan juga menyesuaikan sedikit. Nah, untuk karena kaliper di bagian belakang sudah menggunakan kaliper KTC 2 piston. Nah, seperti itu kan. Untuk kalian yang pengen menggunakan Veloci Sanca terus bingung cari inspirasi, nah seperti ini cocok, ganteng. Nah, sedangkan ini warnanya mau di repaint seperti yang dulu, yaitu gold tapi agak kalem-kalem gitu. Jadi ini belum di repaint, jadi ditunggu. Nah, untuk kalian yang mau beli bisa langsung ke Veloci pusat atau toko-toko terdekat di daerah kalian. Itu seharga 1,8 sampai 2 juta. Tergantung tempat juga ya, karena ya banyak lah. Nah, oke, setelah itu kalau saya cuma mereview kaki-kaki kan kayaknya kecepatan ya. Jadi kita langsung review yang lain yang sudah terpasang di R15 V2 ini. Review tipis-tipis. Oke, langsung kita pindah ke bagian proji depan. Untuk di bagian belakang kan sudah di-convert R15 V3. Nah, untuk bagian depan dia masih menggunakan orisinil dari R15 V2. Kenapa? Karena dia masih ya menjaga keorisinilan. Anjay. Jadi gen wongi bingung, wah buntut R15 V3, depannya R15 V2. Nah, yang terlihat di sini kan ini apa? Reflektor kayak lele ya. Jadi biasanya kan dipanggil motor lele. Nah, untuk di bagian depan ini udah dipercantik dengan menggunakan Proji LED. Ini sudah menggunakan Proji LED 2 ya. Jadi saat di depan seperti ini, oke. Nah, ini untuk lingkarnya menggunakan warna putih. Ini untuk lampu kota. Nah, ini dibuat PC ini kalau jarak biasa ya. Jadi kalau jalan normal di depan nggak ada orang, ini di depan banyak orang apa di perkotaan ini pakai satu di setel gini. Nah, untuk kalau di daerah gelap langsung hidupin 2. Saya lunyu guys. Nah, hidupin 2. Nah, untuk kalau ada mobil yak-yakan ya tembak aja. Nah, mantap kan. Nah, untuk speknya sendiri, nah seperti ini spek dari Proji LED di samping di motor R15 V2. Nah, seperti ini spek-speknya. Nah, untuk total upgrade dari Proji ini sendiri kisaran 4 juta ya guys ya. Dipadu dengan ratingnya menggunakan Eagle A di bagian pojok. Nah, ini coba reflektor apa enggak kayaknya, cuma dicopot silverannya ini. Mantep lah, gagah ya. Jadi kayak lele mata nih belok ya. Oke, untuk bagian depan seperti ini. Untuk upside-down udah saya jelaskan, upside-down menggunakan R15 V3 dengan harga 2,8. Oke lah, tadi kita sudah mereview di bagian velg menggunakan velg Veloci Sanca. Terus untuk pemasangannya yang dirubah apa saja, terus sudah mereview Proji. Nah, kali ini kita review tipis-tipis buat kalian yang belum melihat video sebelumnya pasti belum tahu ya. Jadi kita review tipis-tipis. Nah, untuk bodinya sendiri ini sudah di repaint red candy ya. Kok bagian belakang beda, Mas? Nah, untuk di bagian belakang sebenarnya sudah pernah saya review sebelumnya, tapi ini saya jelaskan lagi. Siapa tahu ada viewers baru. Tapi pokoknya viewers baru jangan lupa like and subscribe dulu. Anjay. Nah, untuk di bagian belakang ini sudah di-convert menggunakan body set V3 ya guys ya. Nah, untuk di bagian tangki, jok, bodi belakang, lampu belakang. Nah, ini sudah di-convert menggunakan V3 pastinya. Nah, untuk bagaimana pemasangannya langsung cek video sebelumnya seperti ini. Nah, oke, kita lanjut di bagian pengiriman depan.
Oke, nah kelihatan kan? Oke, nah untuk di pengiriman depan dia menggunakan KTC 4 piston ya, yang kepasang di Supra GTR ku loh ya. Iya ya, karena saya keracun ini juga, jadi ini harganya kisaran 800.000. Untuk barunya itu sudah beda bentuk ya, untuk di kaliper depan ini. Untuk penyesuaiannya cuma pembuatan bracket. Nah, untuk upside down sudah menggunakan R15 V3. Oke, kita lanjut di pengiriman atas. Oke, nah sudah terlihat pengiriman di sini di master rem. Dia menggunakan master rem non name, terus tabungnya menggunakan Brembo. Ini non name pun dia cuma make atau cuman nemu di bengkelnya sendiri. Jadi sealnya katanya udah rusak, terus dibeliin seal Supra, ini dipasang akhirnya bisa. Jadi bukan ya, emang ini motor nggak pernah dipakai ya guys, jadi ya cuma dipajang. Oke, kita lanjut di bagian knalpot. Untuk knalpotnya sendiri menggunakan knalpot Ninja FI kopi ya, ini KW. Kalau kalian penasaran suaranya, oke langsung tak cek soundnya. Ini tadi akhirnya rodok rendet, tak cek sih. Ini kok netral. Oke, tak cek sih guys. Oke, hidup guys. Kita cek sound ya. Ya ini pelan-pelan ya, soalnya di banyak tangga-tangga. Ya bunyinya halus ya, bukan tipe yang suka geber-geber, soalnya ini Pak Guru sing duwe motor, ini Pak Guru soalnya nek geber-geber pramurite malah melu-melu. Oke. Nah, untuk di bagian holder starter ini menggunakan holder Saber. Tak fokus sih. Nah, ini holdernya. Jadi nyetatnya ngigik meduk. Nah, mantap. Untuk di bagian kokpitnya seperti ini ya. Nih. Nah, untuk bagian kokpit ini ada nek jam wedi nek telat pas mulang iki nggo bensin senggena masih seperti biasanya. Ini pengiriman, ini holder. Yo, wis lah. Oke. Jadi seperti itu. Review aslinya review update ya. Tapi daripada kalian penasaran kok ini nggak direview sekalian, padahal sebelumnya udah saya review, tapi pokoknya tak review tipis. Jadi buat kalian yang penasaran full review sebelumnya bisa cek videonya yang ini nih. Nah, ini ada 3 part dari pas nyambung bodi belakang sampai di repaint dan jadi seperti ini. Ini pun masih banyak kurang katanya, mau di carbon Kevlar nih. Wah, mantap. Untuk total modifnya berapa sih Mas? Untuk total modifnya ini motor dijual loh, buat kalian yang minat itu dijual 25 juta. Ya sepadan dengan modifikasinya ya pastinya. Nah seperti itu kan review update dari R15 V2 di samping saya ini. Pokoknya kalau ada kurangnya atau banyak yang tanya, Mas ini kok nggak direview, Bu, ini nggak direview. Ini motor pernah saya review, jadi bisa kalian lihat video-video sebelumnya atau nanti saya cantumin di deskripsi, jadi dari modifikasi cangkok belakang dari semuanya lah pokoknya tak cantumin. Jadi jangan lupa like and subscribe dulu di channel Satiman Motovlog. Waduh lemes guys, ini poso guys. Ini poso-poso nge-review pokoknya kon go viewersku. Iya. Jangan lupa like and subscribe dulu di channel Satiman Motovlog. Ben enek video-video anyar iki kowe ora ketinggalan. Kowe tentang modifikasi, tips and trick touring wis pokoknya kabeh lah pokoknya nggon kowe. Iya. Oke. Sekian video dari saya, jangan lupa like and subscribe di channel Satiman Motovlog pokoknya. Oke. See you.